Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah basis data kelompok kami, yaitu pembuatan database tentang ekspedisi pengiriman barang, yaitu JNT. Saya, Afif Musyafa dengan NIM 20103046 dan teman saya, Lutfika Anggit Ferdiani dengan NIM 20103047. Berikut kami presentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama itu berisi overview, yaitu isinya latar belakang dan studi kasus. Yang kedua itu ada topik feature yang berisikan permasalahan yang diangkat. Yang ketiga ada assignment, yaitu rancangan ERD. Dan yang terakhir itu ada about the topic, yaitu implementasi ERD. Ya, yang pertama itu ada topik feature, permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang diangkat yaitu seiring dengan berkembangnya dunia e-commerce, jasa pengiriman barang dan ekspedisi semakin dikenal oleh masyarakat. Jasa pengiriman barang dan ekspedisi sendiri merupakan sebuah layanan pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Dengan semakin banyaknya pengguna dari ekspedisi JNT, maka ekspedisi JNT membutuhkan pembuatan sistem basis data yang berguna untuk mengatur data dan tahu mengorganisasi data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Pembuatan basis data JNT sebagai topik yang kami angkat dalam pembuatan tugas besar mata kuliah basis data pada semester genap ini. Pembuatan basis data JNT ini menggunakan proses normalisasi 1NF hingga 3NF. Yang kedua, overview, latar belakang, dan studi kasus. Permasalahan yang kami angkat dari latar belakang tadi adalah sulitnya melakukan pengorganisasian data. Yang kedua, adanya redundansi, yaitu kerangkapan data. Yang ketiga tidak adanya pemantauan operasional. Yang terakhir adalah sulitnya kontrol keuangan, tracking, dan pelaporan. Yang ketiga yaitu ada assignment, yaitu rancangan ERD. Jadi di sini ada 7 entitas. Yang pertama itu ada entitas detail barang dengan 4 atribut, 1 primary key dan 1 foreign key. Yang kedua itu ada entitas barang dengan 6 atribut, yaitu ada 1 primary key dan 1 foreign key. Yang ketiga ada tabel kurir, yaitu ada 1 primary key dan 1 foreign key dengan 4 atribut. Yang ke berapa? 4 ada entitas transaksi dengan 3 atribut, yaitu 1 primary key dan 1 foreign key. Yang kelima yaitu ada entitas pengirim dengan 5 atribut, yaitu ada 1 primary key dan 1 foreign key. Yang keenam ada entitas penerima, yaitu dengan 5 atribut, yaitu 1 primary key dan 1 foreign key. Dan yang terakhir itu ada entitas petugas dengan 3 atribut dengan 1 primary key. Dalam entitas ini semuanya berelasi dengan relasi one to one dan one to many. Yang keempat, about the topic, yaitu implementasi. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lutfika Anggit Ferdiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Afif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi basis data. Yang pertama, kita melakukan start pada SAM control panel, yaitu Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke shell.
Untuk masuk ke database, kita menggunakan sintaks MySQL min build inti, kemudian use bp. Kemudian karena sudah dibuat tabel, kami akan menampilkan tabel yang sudah pernah dibuat. Mendeskripsikan tabel yang sudah dibuat. Yang pertama ada tabel barang, kemudian ada tabel penggunaan des digunakan untuk mendeskripsikan atribut yang ada. Kemudian untuk menampilkan data yang ada pada tabel tersebut menggunakan perintah select. Kemudian kita akan menampilkan yang ada di kali ini saya akan membuat tabel dengan nama detail alamat dengan menggunakan sintaks. Kemudian di ID penerima tersebut akan digunakan sebagai function key untuk menyambungkan antara detail tabel yang ada di detail alamat dengan data yang ada di tabel penerima dengan menggunakan sintaks alter tabel. Sini sudah ada tabel yang baru kita buat. Kemudian untuk mengisi data ke dalam tabel tersebut menggunakan sintaks tanakan atribut RT/RW menggunakan tipe data varchar, maka untuk penginputannya menggunakan tanda petik. Sementara untuk ID penerima menggunakan tipe data integer, sehingga tidak perlu menggunakan petik. Kemudian untuk melihat apakah data sudah masuk atau belum menggunakan perintah select. Sini data yang tadi kita inputkan sudah masuk. Kemudian kita akan mengubah nama dari tabel detail alamat dengan menggunakan sintaks rename. Kemudian kami akan melakukan update RT pada ID penerima 600 dengan menggunakan sintaks kemudian untuk melihat apakah sudah dilakukan perubahan menggunakan select from detail alamat. Nah, di sini dari RT2 RW3 dengan ID penerima 600 sudah diubah menjadi RT3 RW3 dengan ID penerima 600. Kemudian kami akan menampilkan data, yaitu di sini kami akan menampilkan nama pengirim, nama pesanan, dan total bayar dari tabel pengirim, tabel barang, dan tabel detail barang, di mana ID pengirim dari tabel pengirim sama dengan ID pengirim di tabel barang, dan barang di tabel barang sama dengan ID barang di tabel detail barang, dan pengirim dan nama pengirim di tabel pengirim adalah Hoshi, sehingga akan menampilkan nama pengirim Hoshi, nama pesanan mouse, dan total bayar 50.000. Kemudian di sini kami menampilkan untuk menghitung nama pengirim yang akan ditampilkan sebagai banyak pengirim dari tabel pengirim yang program menampilkan jumlah banyak pengirim, yaitu ada 10 orang pengirim. Kemudian akan menampilkan pada sintaks ini
kita akan menampilkan nama petugas dari tabel petugas, di mana nama petugas mempunyai huruf depan yaitu J. Di sini ada 3 yaitu Junyong, Jackson, dan juga Jebong. Kemudian kami akan menghapus tabel detail barang yang telah kami buat tadi menggunakan sintaks prop. Di sini kami sudah menghapus tabel detail alamat yang ketika kita show tabel, tabel detail alamat sudah tidak ada di tabel yang ada di database CNT. Sekian implementasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.